Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua di mana sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channel Yeti Eti. Baik, sob ini di video tidak tahu ke berapa ribu. Kita masih ngebahas tentang tutorial ikan hias. Oke, intro dong sob. Baik, sobat-sobat semua ya. Ada juga yang bertanya di kolom komentar nih ya tentang pembeningan air akuarium, masih di pembeningan air akuarium ya, terutama di ikan mas kokinya ya, itu susah bening katanya. Ya susah bening ya. Kalau susah bening ya sob, itu pastikan saja ya, kalau saran dari saya, ini pengalaman saya sih sob ya, saya berbagi dengan sesuai dengan pengalaman saya. Pastikan saja bakteri pengurai atau bakteri baik itu ada di dalam akuarium ini, substratnya maupun di filternya itu ada ya. Nah, dengan adanya bakteri pengurai insya Allah bisa menjernihkan air akuarium. Cuman bagaimana cara kita bisa memberikan tempat yang nyaman untuk bakteri baik itu ada di dalam akuarium maupun dalam filter, yaitu dengan memberikan media biologis di sini, di filternya ini ya, maupun bisa saja di akuariumnya. Jadi kalau misalnya di filter itu ada media biologisnya, kemudian di filternya ada media biologis ya, di akuarium juga ada media biologis, misal seperti yang dulu saya gunakan, sekarang enggak lagi ya. Enggak itu maksudnya saya lagi malas gunakan. Ada saya simpen itu. Yaitu K1 ya. Ya, itu ada. Kemudian juga misalnya kita taruh karang jahe di sini boleh. Ada yang teman-teman tuh yang naruh ring keramik juga di sini boleh ya. Nah, selama hal itu bisa efektif buat ikan kesayangan kita. Dan selalu saya bilang untuk lebih membuat air itu tambah jernih, tambah kinclong, yaitu dengan pemasangan lampu UV. Nah, lampu UV silahkan ada pakai covernya, dia kemudian ada kalau misalnya kita pakai filter talang, pakai filter talang. Nah, kalau saya tidak punya filter talang, tidak punya cover, jadi saya punyanya ini box filter. Nah, box filter itu saya modifikasi sedemikian rupa untuk menempatkan lampu UV. Efektifkah? Efektif bagi saya karena sudah pembuktiannya air saya jernih. Artinya bakteri pengurai mati juga sih kena si lampu UV di sini ya, karena tempatannya antara itu apa, lampu UV itu kan bagian terakhir ya. Jadi ada kapas, ada arang aktif, kemudian ada biobol, kemudian ada kapas lagi, baru lampu UV gitu ya. Dan kalau bakteri baik terkena lampu UV mati, ya mati ya. Tapi selama kita bisa menaruh dengan trik yang kita gunakan tadi ya, saya lapisi dengan kapas ya, atau jatmat ya, baru biobol gitu atau bioring. Nah, diasumsikan matilah sebagian ya, sebagian enggak. Karena apa? Diasumsikan begitu. Karena buktinya airnya tetap jernih, airnya tetap bening. Nah, kalau bakteri baik itu tidak ada sama sekali di akuarium, dia tidak bisa bertahan, sobat. Ya, dia tidak bisa bertahan jernih. Artinya, kalau dia bakteri pengurainya pada mati di sini, itu paling-paling, kalaupun misalnya ini jernih nih ya, karena bakteri baik ini jernih misalnya. Terus bakteri baiknya pada mati misalnya, udah besoknya udah keruh lagi dia. Nah, makanya sobat-sobat itu kan ada yang sering bertanya begini, Om, punya saya kok cuma 3 hari ya bertahan bakteri pengurainya. Om, air akuarium saya kan cuma 3 hari ya bertahan jernihnya, kemudian setelah itu keruh lagi. Nah, itu dipastikan bakteri pengurainya tidak efektif. Tidak efektif itu tanda tanya ya. Maksudnya mungkin bisa saja bakteri pengurainya hilang, atau bakteri pengurainya mati, atau ya bakteri pengurainya tidak sesuai dengan kotoran ikan yang ada dalam akuarium. Begitu sobat ya. Karena kalau bakteri pengurai itu seimbang dengan kotoran ikan yang ada dalam akuarium, itu pasti jernih, dipastikan jernih ya.
Ini kalau saya nih, ya, seperti ini ya. Ini kan barusan kemarin lepas kuras akuarium ya. Airnya putih. Air sumur putih dia, air sumur putih. Kemudian saya biasa, ritual saya kan pakai EM4, pakai ada sedikit pakai methylene blue, kemudian ada sedikit pakai penjernih air. Nah, dalam hitungan 5-6 jam airnya jernih, jernih nih, ya. Nah, jernih lagi. Kalau dia tidak efektif bakteri pengurainya di dalam akuarium ini, dalam filter akuarium ini, tentu tidak akan sejernih ini. Karena semakin hari, semakin keruh dia airnya, semakin keruh airnya. Karena tidak ada yang menguraikan kotoran-kotoran di dalam akuarium. Nah, makanya sobat-sobat semua, pastikan saja, kalau misalnya 3 hari kemudian keruh lagi misalnya ya, setelah jernih 3 hari bertahan, kemudian keruh, nah udah, kuras dulu 50%, kemudian ulangi ritualnya sampai betul-betul dia kalau jadi, sobat kalau jadi, dia 1 minggu itu jernih terus. 2 minggu jernih, makin lama makin jernih. Nah, cuman kalau kita tidak menggunakan lampu UV, dia nanti akan ada lumut hijau, kemudian ada diatom lumut coklat, kayak gitu ya. Tapi airnya jernih. Makin hari makin jernih. Jadi kalau tidak ada rumusnya itu 3 hari kemudian air keruh, tidak ada rumusnya seperti itu. Kalau aktifan bakteri pengurai yang ada dalam akuarium dan dalam filter akuarium, semakin hari semakin lama semakin jernih. Ya, kalau cuma hitungan 3 hari atau 4 hari jernih kemudian keruh, itu keefektifan bakteri pengurai bakteri baiknya perlu dipertanyakan, gitu ya. Jadi solusinya bagaimana? Ya itu tadi solusinya. Kuras 50% lah, 50-60% boleh. Kemudian ulangi ritualnya ya. Dan kita tunggu. Biasanya kalau saya namanya kalau itu saya bilang gagal jernih ya. Dalam hitungan 1 hari keruh, kemudian keruh makin keruh. Nah, udah. Saya bongkar lagi airnya, saya WC water change, kemudian saya ganti dengan air baru, saya ulangi ritualnya. Biasanya dalam yang kedua itu, episode keduanya itu jernih ya, kinclong, karena bisa saja ya di yang pertama gagal tadi, yang keduanya itu berhasil. Biasanya sebegitu ya, pengalaman saya, selama pengalaman saya. Jadi sobat-sobat semua yang merasa keruhnya cepat gitu ya, kemudian beningnya terlalu singkat gitu, nah itu tadi saran saya ya, ulangi ritualnya, jangan putus asa, ulangi ritualnya. Selama ikan itu masih banyak kotorannya, nah semakin jadi itu sebetulnya bakteri pengurai itu menguraikan kotoran-kotoran itu, membuat air semakin jernih. Ya, jadi tidak ada rumusnya 4-5 hari kemudian airnya keruh. Ya, tidak ada rumusnya gitu. Kalau 4-5 hari mulai airnya hijau, ya karena misalnya ini karena pengaruh lampu ini, lampu akuarium, pengaruh kemudian water heater, ya, kemudian pengaruh sinar matahari yang masuk. Nah, iya. Tapi kalau keruh itu berarti bakteri baiknya hanya sebatas itu. Dia semakin hari seharusnya bakteri baiknya itu makin makin mantap untuk menjadikan air itu ya, karena menguraikan itu. Nah, cuman itu tadi sobat, kalau yang air semakin hari semakin jernih, misalnya udah hitungan 1 minggu lebih semakin jernih, nah itu belum menandakan bahwa air itu sehat, karena kadang-kadang amoniak ya, sisa kotoran, sisa pakan yang ada di dalam air akuarium kita itu kan kasat mata tidak kelihatan ya. Nah itu nanti akan menimbulkan amoniak. Nah kalau terlalu lama untuk kita menguras mengganti air baru, nah dikhawatirkan amoniak yang di situ yang tidak terlihat akan semakin meningkat dan membuat ikan semakin tidak nyaman, sehingga akibatnya fatal, membuat ikan kita pingsan dan mati. Gitu ya sobat ya. Nah, kemudian bermanfaat terutama bagi sobat-sobat mula. Mohon maaf sobat bila ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.